Selamat pagi, apa kabar Jess? Saya mendapat komen yang sangat luar biasa nih, saya senang sekali nih. Dari Pak Asra, Pak Asra Sanata. Memang sudah bukan rahasia umum lagi, di mana untuk terang benderang. Iya Pak, betul. Karena informasi sekarang udah terbuka lebar. Ya, aduh, kotor. Sekarang informasi udah terbuka lebar. Internet itu merubah era sama seperti zaman batu dirubah dengan industri ya. Itu Mr. Putin pernah bilang bahwa zaman batu tidak berubah, zaman batu berubah bukan karena tidak ada batu, tapi karena eranya berubah. Ya, zamannya berubah, apalagi sekarang zamannya digital, sehingga kita tidak perlu lagi perang ngoyok terus kemudian ngotot-ngototan dengan yang hal-hal yang receh-receh. Ya, 2 tahun saya bergerak di dalam investasi digital dan hasilnya sangat luar biasa. Itu di kripto itu ya. Saya sekarang kan banyak live di situ tuh. Karena hasilnya layak untuk diperjuangkan, apalagi untuk 7 tahun terakhir ini. Itu luar biasa. Memang zamannya udah berubah. Informasi apapun yang Anda butuhkan, baik untuk informasi kesehatan, baik untuk informasi kehidupan, baik untuk informasi pasanganmu, ya pacar, teman, calon istri, semua informasi terbuka di depan mata Bapak Ibu. Termasuk informasi religi-religi, yaitu terbuka di depan mata. Sekarang banyak terjadi perubahan pandangan karena informasinya udah terbuka, mana yang palsu, mana yang benar, mana yang karangan, mana yang asli, semuanya kebuka semua. Makanya kita yang harus memutuskan untuk hati-hati, ini hoax atau ini beneran. Jangan kayak ikut-ikutan tokoh-tokoh di negara Konoha ini, model-model kayak Roy Suryo yang dibutakan sama kegoblokan karena tuntutan sesuatu yang tidak penting itu, sehingga dia menjadi bodoh walaupun dia sekolah dan sarjana. Kayak begitu itu yang terjadi, Jess. Ya, kamu dibutakan atau kamu dimelekkan itu informasinya. Nah, ini saya berbicara terutama masalah kesehatan ya, seperti yang Pak Asra ini sampaikan ini. Terima kasih Pak Asra untuk informasi ini ya. Informasi untuk kesehatan sekarang terang benderang Pak. Ya, logis, sistematis, terukur, nyata ya. Risetnya rekomendasi, riset yang terrekomendasi akan dimusuhi betul oleh mereka-mereka yang ya itu ya. Apa yang saya buat itu kan di report itu. Jadi banyak VT saya aja udah kehilangan akun 8 Pak. Ya, saya kehilangan akun 8. Tapi saya enggak mau pusing dengan hilangnya akun. Karena informasi belajarnya untuk bisa menjadi sehat itu enggak perlu menjadi DKTR. Enggak perlu menjadi ahli. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita sendiri mengajari kok. Jadi sangat simpel sekali dan murah. Kalau kamu bilang mahal, nah sakitmu itu mahal. Sehat itu murah. Sehat itu sangat murah. Sakit yang mahal. Ya, sehat itu sedikit makan, itu sehat. Sehat itu mengasupkan nutrisi ke dalam tubuh, itu sehat. Makanya selalu saya katakan, untuk sehat itu sangat gampang dan mudah dan murah. Bangun tidur, minum racikan makcin. Nah, saya udah habis saya. Saya masih ada ini, tapi saya nggak bisa ngambil ya karena tumblernya tadi diturunkan sama istri saya. Nih, untuk sehat itu minum racikan makcin. Nah, ini contohnya nih. Ya, saya masih bawa 1 tumbler. Tuh, racikan makcin biji alpukat. Ya. Racikan teh biji alpukat nih tumblernya ini. Ya, ini tumbler pertama kali dulu kami bagi ke teman-teman di lapangan di nanti nunggu muk saya. Nah, saya bisa tunjukkan udah sampai beredel begini Jess, tumblernya Jess. Ya, tumblernya makcin itu memang luar biasa. Ya, bangun tidur minum racikan makcin. Kalau saya sudah menggantikan air putih saya dengan racikan makcin. Kenapa ya? Karena saya enggak makan. Nah, enggak makan kan butuh nutrisi. Nah, nutrisinya saya asup dari sini.
karena saya anti gula. Makan gula tetap makan. Kopi saya manis. Kopi saya manis. Saya kopi yang istri saya buat itu 7:1. 7:1. 7 sendok kopi itu 1 gula. 1 sendok gula. Jadi pahit. Pahit kemelenging gitu. Karena memang tidak butuh. Gulanya kan hanya untuk rasa saja supaya gitu. Saya cuman begitu aja. Tapi kalau kamu kayak anak saya malah kopinya giling, anak saya kopinya digiling sendiri dan tidak pakai gula. Dia pakai ukuran ya. Itu ukuran yang anak saya pakai itu. Jadi kopinya ditimbang dulu, digiling, kemudian dimasukkan ke dalam kertas yang contong, diapain sama dia, diaduk gimana gitu, terus dia didihkan air dalam posisi pendidihan tertentu, dan kemudian setelah itu dituangkan, diputer-puter gitu nuangkannya, ya itu, dan setelah itu ditimbang langsung diminum. Itu anak saya tuh, ya. Nah saya pernah mencipin, enak tuh racikannya dia itu, kopinya dia itu enak banget, walaupun tidak pakai gula, murni asli kopi yang digiling, enak banget. Itu anak saya yang buat. Kalau saya tidak bisa, karena saya tidak punya alat kayak anak saya itu. Ya kalau saya kan tinggal beli aja, digiling sendiri, bubuk, terus dimasak sesuai dengan ini istri saya punya cara itu. Sehingga saya minum kopi itu. Ya itu satu-satunya asupan gula saya dari situ. Sama makanan yang dibumbuin. Karena nasi saya tidak makan, cemilan saya tidak makan, cepuluh saya tidak makan, jajanan saya tidak makan. Ya minuman berenergi saya tidak makan. Gitu. Nah terus kebutuhan karbonnya dari mana? Kebutuhan gulanya dari mana? Nah itu telur yang dimasak udah mengandung gula, daging yang dimasak udah mengandung gula, ikan yang dimasak udah mengandung gula, seafood yang dimasak udah mengandung gula. Masakan apa itu Pak? Terserah. Telur mau dibalado, daging mau dibacem, daging mau direndang, daging mau disop, daging mau empal, pokoknya isinya daging, bukan daging olahan ya. Daging olahan no, itu bukan makanan. Daging olahan itu racun. Ya, daging olahan itu racun. Sosis, nugget itu daging olahan. Ya, segala sesuatu yang digoreng itu gulanya 350 kali. Nah, bagaimana kamu tahu bahwa segala sesuatu yang digoreng itu gulanya 350 kali, tetapi kamu masih makannya pakai nasi? Wah ya repot, Jess. Contoh, ikan yang digoreng, proteinnya kan lengkap itu. Ya, ikan yang digoreng itu sudah ada gulanya 350 kali, tapi kamu masih makan pakai nasi, ya repot. Ikan yang dimasak itu gulanya 350 kali, belum lagi oksidasinya. Kamu makan pakai nasi, ya repot itu. Makanya gulanya double tuh yang masuk ke mulutmu. Daging di sate dibakar, itu karsinogenik. Dicocol kecap, udah ada gulanya di situ, karsinogenik, dicocol kecap aja udah nggak boleh, ya. Tapi kamu masih makan pakai nasi. Nah, gimana lagi, Jess? Daging dibakar, dicocol kecap, dimakan pakai nasi. Ya sudah, selesai. Ya, itu sebabnya kebanyakan 7 dari 10 orang lewat, ya, wassalam. Mereka bukan karena ero-ero kaokoak, tapi karena apa? Karena gula. Karena apa? Karena makannya nggak terkontrol seperti itu. Belum lagi cemilannya, belum lagi cepuluhnya. Makanya kamu banyak bermasalah dengan kesehatan. Nah ini terbuka nih, informasi ini terbuka lebar nih. Tapi kamu nggak percaya dengan informasi itu. Yang kamu percaya adalah, oh obati ini. Oh gula darahnya naik, obati itu. Oh gula darahnya naik, obati ini. Oh kurang insulin, kasih ini. Akhirnya ginjalmu yang jebol. Nah itulah yang disebut komplikasi. Kamu ngobatin yang ini, kena yang ini. Kena yang ini, ngobatin yang ini. Ngobatin yang ini, kena yang ini. Itu komplikasi. Gitu. Kalau kamu menjaga kesehatan kamu dengan pola makan, enggak seperti itu. Karena manusia itu beda dengan mobil ya. Kalau kamu ke bengkel mobil, apa yang rusak itu yang diobati. Tapi kalau manusia tidak, ada metaboliknya. Sehingga metaboliknya itulah yang kamu sentuh. Caranya, perbaiki pola makan. Caranya, perbaiki pola sehat. Caranya, perbaiki pola hidup. Hanya itu saja. Sesimpel itu ya. Makanya sedikit makan membuat kamu jauh lebih sehat. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu membuat kamu lebih dan sangat sehat dibandingkan dengan orang-orang sekelilingmu. Nah itu dia. Ya, itu sangat mudah sekali. Tinggal kamu mau melakukan apa tidak. Kamu melaksanakan apa tidak. Masing-masing kembali ke diri.
bukan ke saya. Karena saya hanya ngebacot aja begini. Lo terima syukur, nggak terima juga nggak apa-apa. Saya nggak maksa untuk kamu